Shalom saudara, selamat. Ini sudah minggu pertama bulan Oktober ya. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk mempelajari firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17. Ya, bisa ditayangkan ya. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17 berbunyi begini. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang akan binasa kami adalah bau kematian yang mematikan. Bagi yang diselamatkan, kami adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagai mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dari Troas. Rasul Paulus dari Efesus pergi ke Troas bukan buat jalan-jalan, saudara, bukan untuk jalan-jalan, piknik, tapi untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul tentang iman dan misi, iman dan pelayanan pemberitaan Injil. Slide berikutnya, saudara, kenapa jauh? Itu dari Efesus ke Troas. Kalau sekarang mungkin ya cuma beberapa jam, tapi kalau zaman dulu ya berhari-hari karena jalan kaki. Ya, kenapa Paulus mau dari Efesus ke Troas untuk memberitakan Injil? Di sini dituliskan, iman yang benar membawa orang percaya memiliki kesadaran untuk menjalankan misi ilahi. Iman yang tidak benar membuat orang ke gereja tapi cuek terhadap misi ilahi. Apa itu misi ilahi? Nanti kita bahas. Tapi kalau iman kita benar, maka kita punya kesadaran untuk menjalankan misi ilahi. Saudara, iman yang benar itu apa sih? Iman yang benar itu adalah iman yang membawa orang kepada Tuhan Yesus. Dan itu berarti satu, ada penyesalan akan dosanya. Ya, ada kesadaran aku ini berdosa, aku menyesal. Lalu bertobat. Manusia itu makhluk aneh. Anehnya itu gini, ya kita kan sama-sama manusia berdosa. Ngaku sama-sama manusia berdosa. Tapi kalau suruh bertobat, ngamuk. Ya, satu kali ada seorang yang datang ke rumah, keluarganya hancur, ya begini begitu. Terus saya itu kan orangnya enggak bijaksana, kalau ngomong itu langsung to the point. Saya bilang, kamu mau bertobat enggak? Ngamuk nih saudara, marah-marah besar. Dia bilang, kok saya yang harus bertobat, kenapa bukan suami saya? Lah ya ini masalahnya. Ya, ini masalahnya. Saudara-saudara, kalau iman kita benar, kita menyesal akan dosa, kita bertobat. Ya, tidak akan bilang, ya suami saya ini begini karena suami saya begitu. Itu namanya tidak bertobat. Itu namanya membenarkan diri sendiri. Ya saya ini gini, sekarang ini gini, saya malas melayani Pak John, gembalanya begitu. Itu namanya membenarkan diri sendiri.
Ya, itu namanya membenarkan diri sendiri, saudara. Karena memakai orang lain menjadi alasan untuk dia bersalah. Yang dikatakan iman yang benar adalah menyesal. Ya, saya salah ya. Orang itu harus kerja 40 jam seminggu. Kenapa saya males ya? Saya datang, lalu saya pulang begitu saja dan tidak berdoa. Tidak bekerja. Hamba Tuhan itu kerjanya 40 jam seminggu. Amos dihitung kerja berapa jam seminggunya. 40 jam seminggu itu standar. Supaya cuma tahu. Ya. Jadi kita harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat. Hamba-hamba Tuhan harus bekerja 40 jam seminggu meskipun tidak di kantor mungkin. Tapi 40 jam seminggu itu mutlak, tidak bisa ditawar. Kalau bolos, tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tanggung jawabnya kepada Tuhan, yang mengadili adalah Tuhan. Ya, pertobatan, minta ampun, ya, minta ampun akan dosa, dan itu adalah membawa kepada keselamatan. Lalu iman yang benar, kalau saya itu diselamatkan, saya itu membuat saya jadi prihatin melihat orang lain tidak diselamatkan. Minggu-minggu terakhir, bulan-bulan terakhir ini, saya kan sudah tua, saudara. Saya tuh seringkali bicara sama istri saya, ya. Terus terang, yang menjadi keprihatinan paling besar adalah orang duduk di gereja ini, tapi tidak diselamatkan. Ya, dan saya bilang kepada istri saya, aduh pelayanan kita ini kayaknya gagal ya. Kenapa? Dari dulu sampai sekarang masih gitu aja hidupnya, tidak ada perubahan. Tidak diselamatkan. Tapi kalau jemaat ini diselamatkan, kalau saudara adalah orang-orang yang memiliki iman yang menyelamatkan kehidupanmu, iman yang benar, maka panggilan misi ilahi bersaksi untuk Tuhan Yesus itu adalah hal yang wajar kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan punya hati untuk saya, manusia yang berdosa. Tuhan juga punya hati untuk yang di luar sana, yang berdosa dan mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Dan Tuhan berkehendak agar lebih banyak orang diselamatkan. Dia memanggil umat beriman untuk menjalankan misinya. Supaya orang mendengar tentang Yesus dan diselamatkan. Jangan sampai di pengadilan terakhir ada orang bilang, Tuhan, kok tidak ada yang cerita kepada saya tentang Engkau? Tidak ada loh Tuhan. Saya binasa karena saya tidak mendengar sama sekali tentang Engkau. Tuhan lalu bilang, kamu tidak pernah ketemu sama Dr. John? Sering sih Tuhan. Tapi rupanya dia lupa. Tidak pernah cerita saya tentang Yesus. Dia ke neraka. Saya juga akan ikut ke neraka. Karena Tuhan bilang, kamu tidak menjadi penjaga bagi saudaramu. Kamu tidak menjadi penjaga bagi saudaramu. Menantu gembala jemaat saya dulu, dia menantu pendeta. Tapi kemudian dia pergi. Dia enggak di gereja papa mertuanya. Dia pergi ke luar kota, ke desa. Zaman dulu, saudara, 40 km dari Malang itu jauh. Dia buka jemaat di situ. Itu jemaat sekarang besar, ratusan orang. Ya. Dia sudah meninggal. Menantu gembala saya itu, kalau khotbah di pemuda, dia sering menyanyikan lagu ini, sampai sekarang saya diingat. Apa kau sengaja kelak bertemu teman, tak kau ceritakan tentang Yesus.
Apa kau mau dia bilang di pengadilan, tak seorang cerita tentang Yesus. Aku binasa Tuhan, tapi karena tak seorang cerita padaku tentang cinta Tuhan Yesus. Banyak yang ku jumpa, aku sudah ketemu Pak John Tuhan, katanya pendeta. Tapi mungkin dia lupa ceritakan saya tentang Yesus. Orang yang diselamatkan punya hati untuk menceritakan tentang Yesus agar orang lain diselamatkan. Saudara, agar orang lain diselamatkan. Dia memanggil saya, dia memanggil saudara untuk melaksanakan misinya. Jadi, saudara sudah cerita tentang Yesus, enggak? Anakmu di mana sekarang? Enggak ke gereja. Kau sudah cerita tentang Yesus, enggak? Kau sudah manage dia dengan baik, enggak? Kau sedang manage suamimu dengan baik, enggak? Ceritakan tentang Yesus dan seterusnya. Paulus itu terusir dari Efesus, diusir dari Efesus karena ada huru hara di Efesus. Tapi dikatakan dia meninggalkan Efesus, dia pergi ke Troas untuk mengabarkan Injil. Dia punya hati untuk Injil. Semoga saya punya hati, saudara punya hati. Kemarin siang saya berbicara dengan Pak Satria. Dia bilang, Pak John, tapi kan Pak John itu berkali-kali terima mujizat dari Tuhan. Harusnya orang lain sudah mati, Pak John hidup kembali. Iya Pak Satria, saya bilang, saya nggak tahu maksud Tuhan apa. Asal kalau saya mati, saya tidak malu saja ketemu sama Tuhan. Kenapa malu? Sebab tidak cerita tentang Yesus. Saya akan malu bertemu dengan Tuhan kalau saya tidak ceritakan tentang Yesus. Saudara juga akan malu bertemu Tuhan kalau saudara tidak ceritakan tentang Yesus. Saudara, lakukan panggilan misi ini. Karena satu, slide. Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Kita kadang-kadang merasa, aduh gimana ya. Saudara-saudara, kalau saudara punya hati untuk misi, untuk bercerita tentang Yesus, Tuhan akan buka jalan bagi kita untuk bercerita tentang Yesus. Punya hati. Punya hati artinya punya kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Orang dunia aja tahu, apalagi kita dalam pelayanan Tuhan. Ya, dan memang ya, kalau Tuhan tidak berkehendak dan Tuhan tidak membuka jalan, sia-sia kita berusaha dengan segala cara untuk melakukan penjangkauan jiwa. Tapi yang benar adalah Paulus menyadari bahwa Tuhan adalah pembuka pintu untuk pekerjaannya. Sehingga pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus mendapat kelancaran. Jadi, Paulus mendapat hambatan besar di Efesus. Dia pergi ke Troas bukan frustrasi, tapi mengabarkan Injil. Jangan nyalahkan orang kalau saudara mogok melayani. Habis tidak difasilitasi, tidak dikasih tempat, tidak dikasih kesempatan. Belajar dari Paulus. Diusir dari Efesus. Tapi dia ke Troas tetap dengan hati untuk mengabarkan Injil. Panggilan misi itu. Lalu saudara, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Sehingga pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus mendapat kelancaran. Yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya adalah menjadi peka dengan Tuhan tentang bagaimana kita harus memulai sebuah misi. Dan tempat manakah yang dimintanya untuk kita layani. Tempat mana yang Tuhan minta untuk saudara layani? Saudara pasti nggak ada yang dipanggil ke IKN lah. Nggak ada. Dipanggil ke IKN untuk menginjil?
Enggak toh? Enggak toh? Saya juga enggak kok. Saya juga enggak. Saudara enggak dipanggil. Itu bukan tempat kaki kita, tapi tempatmu sekarang ini loh. Tempatmu sekarang ini loh. Tempat yang Tuhan tentukan bagi saudara untuk memberitakan tentang Yesus. Ya, tempat saudara sekarang ini. Bagaimana Paulus bisa melakukannya? Slide berikutnya. Paulus menyebarkan bau harum Kristus. Ini harus dijelaskan karena ini merupakan satu ungkapan, bau harum Kristus. Apa maksudnya? Saudara, kehidupan Paulus itu mencerminkan iman yang dipraktekkan dalam hidup, bukan teori. Banyak orang tahu teori tentang iman, tapi tidak mempraktekkannya. Tapi Paulus mempraktekkan imannya dalam hidup yang bagaimana? Hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang penuh dengan kasih Kristus. Ini bau harum Kristus. Lah kalau orang Kristen beriman tapi judesnya minta ampun, kalau ngomong minta ampun, itu bukan bau harum, saudara. Ya, itu bukan bau harum. Nah, bau harum Kristus ini membuat Paulus beda dengan masyarakat di Troas, masyarakat yang tidak dikenalnya sebetulnya. Tidak punya famili, tidak punya relasi, sendirian di Troas. Temannya juga Titus ternyata tidak ada. Tapi ini bau-bau yang orang cium dari Paulus, bau kehidupan yang dicium orang dari Paulus, itu memberikan pengaruh kepada siapapun yang berjumpa. Beberapa orang mencium bau harum dari Kristus. Mencium bau harum dari Kristus, menikmati, kalau bau harum kan dinikmati. Menikmati hubungan dengan Kristus, bertobat datang kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan kehidupan. Beberapa orang merasa ini mengganggu. Ini mengganggu ini. Mengganggu kenikmatan saya. Mengganggu ke daging saya. Lalu mereka menolak. Nah bagi orang-orang ini menjadi bau yang dibawa oleh Paulus, ini menjadi bau yang mematikan. Sebab mereka menolak Yesus. Saudara memancarkan bau siapa dari kehidupan saudara sebagai orang Kristen? Ya, urusan bau-membau itu menurut saya penting, saudara. Kalau ada orang BB, sopo sih? Betul enggak? Kali ini serumah sakit, yang tidak sakit cuma saya. Jadi kemarin sore saya yang masak, sakit kabeh saudara. Saya masak apa? Gampang, mie bakso. Kabeh kemarin makan mie bakso. Tapi pagi ini sudah seger. Saudara, kembali kepada tadi. Jadi bau-bau itu kan penting. Ya. Istri saya itu kalau pergi, saudara. Waktu di rumah sakit kemarin itu loh, dasternya tak gantung aja di rumah. Gak dicuci. Kenapa? Ambune itu loh, saudara. Ambune itu loh. Ada baunya saya merasa dia deket. Ada baunya saya merasa dia deket, padahal dia ada di rumah sakit. Gak tahu saudara ya. Saudara kalau mencium bau istri saudara senang atau muak? Tanya sama suaminya. Pak, bauku enak enggak? Istri kalau cium bau suaminya enak enggak? Saudara, ini kembali ya. Saudara harus memancarkan bau sebagai orang Kristen di tengah dunia ini. Bau harum Kristus. Kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar, kehidupan yang mengasihi. Minimal gini saudara, jangan pernah merencanakan kejahatan. Jangan pernah merencanakan hal yang salah. Ya,
Kita mulai hidup kudus dari hati dan pikiran. Jangan pernah merencanakan hal yang salah. Kurang ajar ya dia ya. Siapa dituding ini? Nanti tersinggung. Situ ada orang, enggak ada orang. Kurang ajar dia ya. Dia gak tahu siapa saya. Saya merencanakan pembalasan. Itu enggak boleh. Hidup kudus tidak merencanakan yang salah. Perkataan maupun perbuatan. Dan kalau tahu ada yang salah, segera perbaiki. Segera perbaiki. Tadi bagi saya cerita, sekarang saya cerita lagi. Sampai sekarang saya belum ke situ soalnya. Saya itu mau cukur rambut, saudara, di Pasuketan itu. Kan itu kan tempatnya orang tua cukur, Penatu Bandung itu. Orangnya belum datang, maklum. Dia juga tua. Tukang parkirnya tua juga. Pak tunggu aja di sini, nanti sebentar lagi datang. Saya duduk aja di mobil. Beberapa waktu lamanya mungkin sekitar 10 menit. Ada datang encek-encek. Tua mana saya, sama saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia lebih payah. Kelihatan jalannya juga payah, segala payah. Saya bilang, saya datang duluan, ini belum dibuka. Ini ada encek. Jadi, saya bilang, nggak jadi cukur lah. Tukang parkirnya bilang, Pak, kan Bapak duluan. Udah biar dia duluan, saya bilang. Kayaknya saya berbuat baik. Tapi kemudian saya bilang sama bapaknya, Pak, saya pergi dulu ya, nanti saya balik untuk cukur. Saya enggak bayar parkir, saudara. Di Pasuketan kan 4.000. Medite kumat. Nanti kan balik lagi bayar. Ternyata saya enggak balik, saudara. Ternyata saya enggak balik, jadi saya ngomong sama istri saya, Mama ini gimana ya? Ya, masih ada rasa sedikit rasa bersalah. Terus istri saya bilang gini, ya nanti kalau kita lewat kita bayarin. Saudara, jangan berdalih. Saya enggak merencanakan penipuan, tapi itu saya menipu orang 4.000. Kalau 4.000 gampang bayarnya. Kalau 4M gimana? Dikembalikan atau pura-pura lupa? Ya, jangan merencanakan kejahatan. Ya, kalau 4.000 bayar kan gampang. Soalnya saya bring guyu. Kalau 4M dibayar enggak? Kalau 4M malah pura-pura lupa. Saya loh ya, tapi saya enggak punya utang empuk. Saya enggak pernah tahu uang 1M itu seberapa loh. Ngomong baik. Saudara, kalau kita mau hidup benar, jangan merencanakan kejahatan. Kejahatan yang tidak disengaja pada waktu ditempelak hatinya, langsung perbaiki. Ya, tapi saya belum bayar tukang parkir, nanti mungkin dibayar dengan bunganya, nggak tahu lah. Ya, tapi harus, saudara, harus. Kenapa saya ngomong yang kecil? Soalnya kalau yang kecil gampang, kalau yang gede pusing saya. Oke, lanjut. Ya, pancarkan bau harum Kristus. Dan kalau Tuhan buka jalan, Tuhan kasih kemenangan. Kita bukan orang yang kalah, tapi orang yang menang. Ya. Slide-nya. Misi yang kita jalankan adalah medan peperangan yang penuh dengan tantangan. Sepanjang sejarah, pelaksanaan misi oleh orang percaya selalu berhadapan dengan tantangan. Namun Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, penyertaan. Dan di dalam ayat ini disebut Paulus sebagai jalan kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ibarat sebuah pertandingan, ladang misi adalah sesuatu yang pasti kita harus perjuangkan dan usahakan. Selalu ingat bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, Paulus ingin menginjil, hatinya ada
Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Hati untuk menginjil, jalan dari Tuhan. Sebab Tuhan bilang, akulah jalan. Dan hasilnya adalah kemenangan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Dan saudara, memang berat. Menjadi hamba Tuhan itu harusnya menjadi hamba Tuhan itu seleksinya harus lebih ketat dari seleksi akabri. Karena apa, saudara? Peperangan yang kita jalani dalam penginjilan, dalam misi adalah peperangan rohani. Tapi seharusnya kita semua lulus seleksi karena seleksinya berdasarkan iman yang menyelamatkan dalam Kristus. Saudara, berat, ya berat. Tapi kalau untuk dunia kita lebih rela kadang-kadang dibandingkan untuk Tuhan. Saya tuh cerita sama saudara ya, tahun 80 awal saya berangkat ke Kalimantan, menderita, hidup di hutan. Saya tidak punya tangga. Tangga saya cuma satu perawat, jadi punya ya, satu perawat, saya, puskesmas, dan nobody else. Tidak ada orang lagi, saudara. Hutan. Ini untuk pemerintah, mau. Kalau untuk Tuhan, aduh berat sekali ya kerja untuk Tuhan. Ya ampun, saya bilang, saya itu bodoh banget kerja untuk pemerintah, gaji 27.500, suruh tinggal di hutan mau. Saya dalam perjalanan ke Tumbang Talaken, itu 3 minggu naik perahu, saudara, di sungai. Saudara tahu, minum air sungai itu, mandi air sungai itu, yang kotor ke air sungai itu, cuci pakaian di air sungai itu, dan bukan saya saja. Sama-sama saya isi kapal, sama-sama saya isi perahu. Saya pulang dari Kalimantan, saudara, saya menderita disentri amuba yang bertahun-tahun diobati tidak sembuh-sembuh. Untuk manusia mau, untuk Tuhan gimana? Untuk Tuhan gimana? Saudara, punyailah hati untuk orang terhilang. Meskipun itu berat. Ya berat. Saya bilang, untuk gaji 27.500, saya mau naik perahu dari Kuala Kurun ke Tumbang Talaken 3 minggu di kapal. Tidak ganti pakaiannya, saudara. Saya pakai jin dulu. Yang ganti cuma pakaian dalam aja. Soalnya bagaimana nyuci, bagaimana ngeringkannya. Sekarang kalau untuk Tuhan gimana? Kalau untuk Tuhan gimana? Harga yang dibayar, mau nggak? Tapi yang pasti, kalau saudara melakukan untuk Tuhan, Tuhan memberi kemenangan. Kita bukan orang yang kalah. Lanjut slide berikutnya. Paulus itu terusir dari Efesus. Dia ke Makedonia. Ke Makedonia itu ke tempat-tempat di mana ada jemaat. Dia dulu juga diusir dari situ. Dia juga di Filipi. Dia digebukin, dimasukkan penjara, terus disuruh pergi. Baca aja ceritanya di Kisah Para Rasul pasal 16. Di Tesalonika terjadi hal yang kurang lebih sama, tapi kayaknya ada digebukin ya di Tesalonika ya. Kemudian di Korintus juga huru-hara dan dia terusir dari Korintus. Seperti kalah. Iblis menang. Karena iblis pikir jemaat baru bertobat 2-3 minggu, Paulusnya pikir bubar jemaatnya. Orang-orang ini kembali kepada dosa. Pikirnya iblis gitu. Tapi Tuhan yang membawa kemenangan. Paulus bilang, siapa yang sanggup melaksanakan tugas seperti ini? Tuhan. Sebab apa?
Pada waktu Paulus dari Troas dia ke Tesalonika, dia menjumpai jemaat-jemaat yang kuat. Baik di Tesalonika, baik di Filipi. Bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh. Karena apa? Paulus boleh pergi, tapi Tuhan Yesus ada di situ. Ya. Gembala jemaat ganti-ganti, Tuhan Yesusnya tetap di situ. Kalau gereja itu benar, iblis kalah, Tuhan Yesus menang. Panggilan misi adalah membawa orang kepada keselamatan. Itu berarti mengalahkan iblis. Mengambil orang dari neraka, dipindahkan ke sorga. Itu panggilan misi. Saudara, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Tidak pernah menginjil mana ada kemenangan. Saudara, bulan-bulan ini, beberapa jemaat ini bikin saya frustrasi. Ya, bikin saya frustrasi. Dan saya bilang sama istri saya, ini Maya, kita ini melayani, ini berapa ini? 21 tahun ya? 21 tahun ya? 21 tahunnya hasilnya ada enggak ya? Kayaknya kok gak bertobat, dengar firman tiap minggu, hidupnya ya seperti itu, terus gak berubah, gak ketemu Tuhan Yesus. Berhasil gak ya pelayanan kita ini, saya bilang. Saudara, tengah saya bingung begitu. Ada seorang WA ke istri saya. Ada seorang WA ke istri saya. Bu, katanya, masih ingat sama saya dapat nomor teleponnya ibu dari pendeta Sopo sih, pendeta Samuel. Saya lagi di Bandung, dia bilang. Ngomong-ngomong terus dia bilang, saya lagi frustrasi, saudara. Dengan melihat orang-orang yang keras hati nama bertobat tidak diselamatkan, kalau mati ke neraka. Dia kemudian bilang gini, Bu, saya tidak lupa loh sama Pak John. Pak John tiap hari saya doakan sebab, lalu dia cerita, saudara. Lalu saya ingat, saya sudah lupa sama dia. Tahun 72, waktu itu saya berumur 23 tahun. Saya adalah ketua dari lembaga pembinaan keluarga yang bekerja di daerah-daerah slum di Kota Malang. Saya itu mulai dulu itu kalau kerja sama orang, ke tempatnya orang miskin aja saudara. Saya itu tidak pernah gaul sama orang kaya tuh. Orang miskin aja. Dari slum Kota Malang. Ada berapa ratus anak-anak yang ditolong pada waktu itu. Umurku 23. Ada berapa ratus anak-anak yang ditolong. Dan saudara, ada satu yang bertobat. Bukan cuma dia, seluruh keluarganya. Kemudian dia menjadi pegawai di kantor LPK ini, Lembaga Pembinaan Keluarga. Menjadi social worker perempuan. Ada seorang anak juga yang laki-laki juga yang sama miskinnya juga menjadi social worker di situ. Nah saya sudah tidak apa-apa. Ya memangnya pekerja sosial. Tahun 80 kan saya berangkat Kalimantan, saya tinggalkan semuanya. Dan ini juga saya menyesal. Apa enggak dulu harusnya saya tetap di Malang mengembangkan pelayanan ini. Saya tuh kadang-kadang bingung, saudara. Kayaknya saya pernah salah jalan di sini. Tapi kalau enggak gitu enggak ketemu saudara juga. Nah, ternyata mereka dua nikah. Dan kemarin telepon WA ke istri saya. Istri saya bilang, kami mau lihat fotonya kamu sama fotonya istrimu. Saudara, anak dari daerah slum kan tidak jelek kalau sekarang foto bersama dengan suaminya gembala jemaat dan ibu gembala. Gembala jemaat dan ibu gembala. Saudara-saudara, saya bilang, oh Tuhan kalau gitu gak sia-sia kayaknya ya. Ada kegagalan, tapi ada kemenangan. Saudara,
ada panggilan misi bagi saudara. Menginjil. Di mana? Di tempat di mana Tuhan menempatkan saudara. Dan kalau saudara melakukannya, ada kemenangan. Ada kemenangan. Di mana tempat saudara? Saya gini, tempatnya ibu-ibu ya di keluarganya, di samping suaminya. Ya enggak? Tempatnya suami di mana-mana, di mana? Kepala keluarganya. Menginjilah di rumah. Saya mau nanya, anakmu di mana sekarang? Anakmu bertobat atau liar? Saudara pernah bayangkan enggak? Kalau anakmu dibiarkan begini, Tuhan Yesus mau datang, saudara. Saat penghakiman sudah dekat, anakmu akan bilang gini, Papa aku nggak pernah cerita tentang Yesus. Mungkin Papa lupa Tuhan. Jadi saya keadaannya kayak gini. Anakmu masuk neraka. Kamu tega untuk masuk surga. Saya pikir dua-dua ke neraka. Ingat baik-baik saudara. Tidak usah jauh-jauh tempatmu. Ada ibu-ibu itu ngeluh aja soal suaminya. Suami saya gini, suami saya gitu. Tidak ada api Dan dulu kok kawin sama dia, saya juga bingung ya. Tapi ini nggak ada baiknya lah. Baunya bau kematian, bukan bau harum. Suaminya itu bau kematian, bukan bau harum. Ini gitu, enggak perhatian. Pokoknya welek pisan. Kalau suami biasanya nggak ngomong orang, tahu-tahu berselingkuh saja. Nah, itu gitu. Jadi saya waktu khotbah ke ibu-ibu bilang gini, Bu, kalau suamimu sudah kayak gitu, dilenyapkan aja tah ya. Mungkin Tuhan bilang gitu, kamu kan sudah gak seneng sama suamimu ya. Diambilnya suamimu, jangan katanya. Nah kalau jangan, panggilan misi untuk suamimu lakukanlah. Lakukanlah panggilan misi untuk suamimu atau untuk istrimu. Saya tahu ada satu istri yang bukan cuma suaminya cuek, digebuki habis-habisan. Tapi istri ini memancarkan bau harum Kristus. Berdoa, bersaksi kepada suaminya. Digebuki, bersaksi kepada suaminya dengan bau harum Kristus. Sekarang mereka dua kalau kemana-mana kesaksian. Kesaksian, suaminya itu bersaksi. Ya, ada seorang pendeta bilang, teman saya, gua itu ya gak nyono lu jadi pendeta. Dia bilang, iya, istri gua itu loh yang doain terus katanya. Setiap malam doa buat saya. Setiap malam doa buat saya. Lama-lama gak tahu gimana ya. Gua ada di muka satu gereja, mendadak saya nangis katanya. Dan saya bertobat. Seorang doktor, saudara, seorang S3. Seorang doktor. Lalu saya menangis di gereja dan saya bertobat. Saudara, ada panggilan misi bagi saudara untuk keluargamu, untuk anakmu, untuk mantumu, untuk suamimu. Udahlah, jangan jauh-jauh ke IKN lah. Jangan jauh-jauh ke Papua. Di sampingmu itu loh. Sampingmu itu loh. Sampingmu itu. Bawa dia kepada pertobatan. Pada kehidupan. Ya. Jangan sampai nanti kalau tiba hari pengadilan, suamimu ngomong sama Tuhan, iya sih Tuhan, istri saya itu memang Kristen, tapi nggak pernah cerita tentang engkau, malah setiap hari kita ribut aja. Dia bilang saya begini, dan orang laki itu kalau makin dielek-elek kan makin elek. Sudah, saya tahu. Coba bilang suamimu, kok nggak berguna, gini, lihatin kapan dia jadi berguna. Ya, makin elek suamimu. Lebih baik apa? Malam-malam kalau dia tidur. Kalau diomongin nggak bisa, malam-malam kalau dia tidur, tumpang tangan. Kalau dia bangun elus-elus, kepalanya disampluk tangan saudara, ya sudahlah. Itu. Ya, kan mungkin toh.
Tapi mungkin juga malah sudah jangan lanjut. Jangan lanjut, doakanlah suamimu. Panggilan misi di keluarga. Dan di tempat pekerjaan. Di mana saudara bekerja, di situlah ladang misi saudara. Saudara, satu hari, saya tuh lupa saya ngomong apa gitu ya. Satu hari ada seorang ibu datang ke rumah. Dokter, anak saya yang ngutus saya ke sini. Ibu ini siapa? Saya bilang saya. Ya. Dokter, waktu itu anak saya lagi frustrasi di rumah sakit tentara. Tahu dokter itu ngomong bagaimana sama dia. Dan sekarang anak saya bilang, "Ma, ke dokter Joni ya, kasih tahu. Saya sekarang bla 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 bla." Dan ibunya bangga dengan anaknya sekarang. Saudara-saudara, di tempat saudara bekerja, itu adalah misi. Kenapa saya ngomong bukan pamer, tapi saudara juga bilang, jangan sampai bilang, ya Pak Joni sih nggak enak ngomong gitu, dia nggak melakukan. Saya melakukan loh saudara. Seorang dokter gigi dari Aceh, saya berbicara panjang lebar dengan dia. Dan akhirnya dia bilang, aduh dokter Joni, kalau kita bisa seiman ya, tapi bagi dia mungkin orang Aceh susah untuk pindah agama. Saya juga nggak berani ngomong. Ladang misimu adalah di tempat engkau bekerja. Minggu depan kalau saya tidak salah, mungkin Bu Ertin akan khotbah tentang marketplace. Kalau enggak nanti saya khotbah di YouTube tentang marketplace. Saudara, belajarlah di rumah. Saya tahu ada seorang papa, anaknya masih kecil, masih 4 tahun kira-kira. Satu hari anaknya itu membawa satu brosur dari Campus Crusade for Christ. Anaknya bilang, "Pak ini apa ya?" Bapaknya lihat ini, "Coba cerita Pak, cerita," katanya. Nah Campus Crusade for Christ itu kan punya 4 hukum rohani. 4 hukum rohani, dulu mereka gitu. Papanya tuh cerita, bla 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 gitu. 4 tahun ini anaknya. Di akhir cerita papanya, ya sesuai dengan pakemnya Campus Crusade toh. Di akhirnya, jadi kamu mau percaya Tuhan Yesus? Enggak. Anaknya umur 4 tahun bilang, "Mau Pak," katanya. Bener, mau katanya. Dia ambil keputusan untuk percaya pada Tuhan Yesus di umur 4 tahun. Dan suaminya sekarang bilangnya gini, di balik laki-laki yang hebat, ada wanita yang hebat katanya. Di balik laki-laki yang hebat, ada wanita yang hebat. Saudara-saudara, anak-anak adalah ladang misimu. Jangan biarkan mereka. Selamatkan mereka. Ada seorang papa, biar aja telat. Anaknya narkoba, saudara. Papanya pendeta, anaknya narkoba. Jadi penyanyi narkoba, wis segala macam lah. Anaknya adalah ladang misi dari pendeta ini. 8 tahun dia berpuasa mendoakan anaknya. 8 tahun puasa mendoakan anaknya. Anaknya namanya Doni. Suatu hari dia mau bunuh diri. Tapi mendadak pikirannya waras. Teng gitu. Roh Kudus bekerja. Doa seorang bapak. Roh Kudus bekerja. Ingatannya langsung. Saya ini kok sampai di sini katanya. Saya mau bunuh diri. Dia duduk, dia nangis. Dia bertobat dan pulang. Anakmu adalah ladang misimu. Jangan pernah bilang anak sudah terbuang, gak bisa diurus lagi. Saudara, jangan sampai anakmu kelak di pengadilan bilang, ya saya sih ketemu papa atau mama, tapi papa rupanya lupa, gak pernah cerita tentang Yesus. Cerita,
tentang Yesus. Kerja buat Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mencari kemurnian. Ayat yang ke-17 berkata, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara, jangan berbicara dan berpikir tentang keuntungan materi. Meskipun mungkin bisa ada keuntungan materi. Kalau kita bisa goreng di gereja. Ya, ada godaan mendapatkan keuntungan materi. Ada banyak di gereja. Banyak di gereja. Untungnya, ya saudara-saudara, saya itu tidak pernah gaul sama orang kaya. Cirebon ini kan saya itu tahun 2006 Tuhan suruh saya doa keliling. Waktu itu ada demo-demo menutup gereja yang di luar gedung gereja, kita keadaan Bentani. Waktu itu saya di Malang. Tuhan gimana ini? Tuhan bilang doa keliling kota Cirebon. Sejak tahun 2006 sampai hari ini saya berdoa keliling. Saudara pernah tahu tak? TPS saudara menghasilkan sampah toh? TPS-nya di mana enggak? Tahu enggak? Saya tuh ke selatan sana saudara, nyebrang jalan tol dan saya lihat, oh TPS kota Cirebon di sini. Kalau saudara orang tua, saudara pernah lihat film Ben-Hur, itu seperti tempat pembuangan orang kusta dulu itu. Di sini, saudara, lakukanlah. Siapa yang bayari? Tidak ada loh saudara. Tidak ada. Lakukan bukan dengan keinginan, bukan dengan keuntungan materi. Tidak ada orang yang bayari saya karena saya berdoa keliling kota Cirebon. Malah mungkin saya diketawain ya. Ya. Dulu waktu saya masih muda naik sepeda. Kemudian naik mobil 60 km sehari. Kalau sekarang sudah tua, tidak sanggup. Paling 20 km per hari saya mengelilingi kota Cirebon. Kalau untuk uang, untuk dihargai manusia, saya tidak akan melakukannya. Goblok. Terus terang goblok kalau saya melakukan kalau untuk manusia. Saudara-saudara, saya pikir kita mesti belajar. Jangan berpikir tentang keuntungan materi, tapi layanilah Tuhan. Mungkin saudara bilang, lah Pak Jo terima gaji dari gereja enggak? Tak ceritane saudara. Tak ceritane. Tahun 80 saya jadi dokter di Kalimantan. Itu uang datang sendiri. Dihambur-hamburkan sama saya. 2 bulan sekali terbang ke Surabaya. Nengok anak istri. Dan pesawat terbang kan tidak pernah murah. Ya. Uang datang sendiri. 2 tahun saya di Cirebon, saya beli rumah sebagai dokter. Rumah ini dijual, saya beli rumah lagi yang sekarang saya tempati. Tahun 90. Itu 10 tahun, 11 tahun jadi dokter. Saya masih punya tabungan, saudara. Saya punya mobil meskipun jelek. Tahun 2000 saya jadi pendeta. Saudara, kasih tahu ya. Sekarang saya mobil juga tidak punya. Mobil bagus bukan mobil saya. Tabungan sudah habis, saudara. Udah tidak punya tabungan. Kamu punya tabungan saya? Habis. Kalau untuk keuntungan materi, saya tidak akan melakukannya. Tapi tak pikir-pikir, kalau saya tidak melakukannya, sekarang saya ada di mana? Wes mati, saudara. Wes mati. Kan gini, saya jadi pendeta sakit. Betul tak? Kalau saya nggak jadi pendeta sakit enggak? Tetap toh, sakitnya akan tetap datang. Jadi pendeta ada mujizat. Enggak jadi pendeta? Mati, saudara. Udah janda, sudah lama. Jadi saya mikir, nggak bisa dibandingkan dah. Nggak bisa dibandingkan. Maka Pak Satria kemarin ngomong lama sama saya terus dia bilang gitu. Tadi sudah ngomong ya, sudah diomong ya. Nah,
Ya, saya bilang sama Pak Satria satu hal saja. Yalah Pak Satria, saya sudah tua. Asal kayak saya mati, asal kalau saya mati, saya tidak malu di hadapan Tuhan. Pikirkan. Tadi pagi istri saya cerita, ada langganan sudah, langganan kirim tahu. Berhari-hari nak ngirim. Kami istri saya telepon. Cik kenapa? Katanya. Umurnya lebih muda dari saya. Kenapa sudah nggak jual tahu lagi? Terus dia bilang, anak saya mati katanya. Anak saya mati katanya. Fikirkan. Kematian tidak jauh dari kita. Kematian tidak jauh dari kita. Yang penting, jangan malu nanti kalau ketemu Tuhan. Caranya gimana? Penuhi panggilan misi. Saudara akan malu di hadapan Tuhan. Kalau nanti anakmu bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, tiap hari ketemu mama, diomelin terus. Tapi mama tidak pernah cerita tentang Yesus. Ya sih Tuhan ketemu mertua saudara bilang, mantuku memang rajin ke gereja, bugem, tapi tidak pernah cerita tentang Tuhan Yesus. Bugemnya bilang, habis lidah mertua katanya. Habis lidah mertua, namanya mertua, lidahnya ya lidah mertua, maksud mertua lidah. Mana ada mertua bukan lidah mertua? Nah, jangan sampai mertuamu ngomong gitu. Engkau akan malu di hadapan Tuhan. Engkau akan malu di hadapan Tuhan. Ikuti panggilan misi. Jangan berpikir soal materi. Jangan berpikir soal materi. Tapi pikirkan, lakukan dengan kemurnian yang dari Tuhan. Itulah motivasi Paulus. Slide berikutnya. Motivasi Paulus memenangkan jiwa yang terhilang. Sebab Paulus mengasihi mereka dan menyadari panggilan Tuhan untuk menangkan jiwa. Paulus kepada orang asing. Saudara seharusnya kepada orang yang tadinya saudara bilang, aku mau tunduk kepada dia. Hanya maut saja yang memisahkan aku. Tadinya lu bilang, aku akan melindungi dia. Memelihara dia, hanya maut saja memelihara aku. Saudara, apakah kepada orang yang saudara kasih, tadinya saudara kasih, saudara tidak menangkan jiwanya kalau dia terhilang? Anak-anak, dan seterusnya. Rasul Paulus berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Aku berhutang. Hutang mesti dibayar. Paulus merasa aku berhutang. Apa hutangnya? Berita keselamatan. Maka dia sampaikan berita keselamatan. Mencari uang bukanlah tujuan misi. Bukanlah tujuan pelayanan. Saya tuh pengen cerita lagi tapi sudah lama. Saudara, sekarang ini kalau ngundang pendeta-pendeta besar, ongkosnya besar. Ya, kalau ngundang worship leader, ongkosnya besar. Roni itu mengundang dari yang namanya CC kan banyak di Jakarta. GPCC, NBCC, pokok CC gitu ya. Nggak sanggup bayari, saudara. Nggak sanggup bayari. Mintanya di atas 25 juta semua. Tapi ada satu, saudara. Satu saja. Yang lulusan Amerika dia tuh. Penyanyi yang baik. Lulusan Amerika. Satu saja ini dia dapat. Udah gak apa-apa, saya akan layani katanya. Dan dia datang. Ditidurkan di rumah anak saya, mau saja. Menginjil bukan karena uang. Melayani
bukan karena uang. Pak Rubin Adi juga. Kasih persembahannya dipersembahkan lagi untuk pembangunan. Pak Satria kasih persembahannya dipersembahkan lagi untuk pembangunan. Ini satu orang ini, dia mau saja melakukan. Saudara, mungkin Pak Pur sekali nanti jadi pendeta terkenal, ingat ya, gereja kecil didatangi ya. Ya, jangan cari gereja besar saja. Ya siapa tahu Amos, ya lakukan. Melayani bukan karena uang. Meskipun pendeta butuh uang. Kapan pendeta gak butuh uang? Kalau jemaat bilang, rekening listriknya kasih ke saya nanti saya yang bayar. Rekening airnya kasih saya nanti saya yang bayar. Pembantunya nanti tanggal 1 suruh ke tempat saya nanti saya yang bayar. Berasnya nanti saya yang kirim. Tiap hari saya kasih gasnya saya kirim semuanya dikirim ya, baru pendeta gak butuh uang. Pendeta sih butuh uang saudara. Tapi kalau kerja 40 jam ya, jangan sampai jemaat bilang, pendeta tidak ada kerja nih, 40 jam. Ya, kalau kerja seminggu 40 jam. Nah, Pak Pur, 40 jam ya. Siapa? Lukman? 40 jam ya. Dihitung, sekarang ini sudah 40 jam belum? Kalau saya 48 jam seminggu. Saudara, lakukan bukan untuk uang, tapi untuk panggilan Tuhan. Untuk panggilan Tuhan. Jangan sampai kita malu di hadapan Tuhan. Ya saudara, nanti kalau saya ngomong terus jam 2 juga gak selesai. Maklum orang tua saudara. Terus membenarkan diri sendiri. Istri saya bilang, kok lama? Ya Ma, kalau minggu pertama itu kan ada perjamuan kudus. Jadi panjang, itu membenarkan diri sendiri, panjang ya panjang gitu ya. Tanya tadi, Pak kok telat gini? Lama, coba perhatikan. Aku khotbah 45 menit, ada perjamuan kudus lagi, ada ini. Jadi telat gitu. Itu membenarkan diri sendiri. Panjang ya panjang gitu. Kalau saudara enek, saya minta maaf. Ampuni saya. Nah, jadi sekarang setelah kita masuk dalam perjamuan kudus ya, saudara, perjamuan kudus ini kan bukan upacara gereja, ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut melangkah, saya mau stressing kepada saudara-saudara, perjamuan kudus ini bukan upacara gereja. Pahami ini. Perjamuan kudus, Tuhan bilang, roti ini adalah tubuhku, anggur ini adalah tubuhku. Jadi pandang ini sebagai tubuh dan darah Kristus. Artinya jangan main-main. Lalu lakukan dengan iman. Lakukan dengan iman. Sebab tentang tubuhnya Tuhan Yesus bilang, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Dagingku adalah benar-benar makanan yang memberikan kekuatan kepada rohmu. Di dalam roh yang kuat, ada jiwa yang kuat, ada tubuh yang kuat. Lakukan dengan kesadaran bahwa di balik roti ini adalah tubuh Kristus yang menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita, yang memulihkan kita. Dan kemudian cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ingat, kalau saudara minum cawan ini, saudara bukan minum apa? Minum darah yang memeteraikan perjanjian. Dan kita adalah umat perjanjian. Kita adalah umat perjanjian. Hiduplah sebagai umat perjanjian. Dan yang ketiga, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perhatikan kata ini, memberitakan. Yang diberitakan apa? Kematian Tuhan.
Ini adalah panggilan misi, saudara. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka kita bilang kepada Tuhan, ya, aku akan menjadi saksimu. Aku memberitakan kematianmu sampai engkau datang. Atau sampai aku mati. Sampai aku mati. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Saya undang pemain musik, worship leader, singer,